Rusia berhasil bunuh hampir 2.000 tentara bayaran asing yang bantu Ukraina. Pasukan Rusia mengklaim telah membunuh hampir 2.000 tentara bayaran yang membantu Ukraina dalam pertempuran yang dimulai pada Februari lalu. Lebih dari sepertiga atau 1.956 tentara tewas dari total 6.956 tentara asing dan spesialis senjata dari beberapa negara yang tiba di Ukraina. Disebutkan sebanyak 1.779 tentara bayaran asing lainnya telah meninggalkan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa spesialis senjata itu dari 64 negara, seperti Polandia, Romania, Inggris, Kanada, AS, dan Georgia. Dikutip dari Kompas.com, negara penyumbang personel asing terbanyak adalah Polandia, kemudian diikuti Romania dan Inggris. Kemenhan Rusia menambahkan bahwa jumlah prajurit telah berkurang dan banyak yang tewas di medan tempur. Hal ini seiring meningkatnya jumlah kegagalan militer rezim Kiev dan kerugian harian yang signifikan dalam bentuk tenaga dan peralatan. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengerahkan pasukannya ke Ukraina untuk melakukan apa yang disebut operasi militer khusus pada Februari lalu. Seorang pejabat Eropa pada April mengatakan sekitar 20.000 tentara bayaran Rusia ikut bertempur pasukan Moskow ke Ukraina. Tentara bayaran meliputi dari perusahaan militer swasta Rusia yakni Grup Wagner dan tentara bayaran Suriah dan Libya. Sementara itu, awal bulan ini, otoritas separatis di Ukraina Timur berhasil menangkap tentara bayaran Rusia dari Inggris dan Maroko. Warga Inggris itu yakni Aiden Aslin dan Sean Penner serta Brahim Shadun dari Maroko. Mereka yang ditangkap dikenakan hukuman mati atas tindakan sebagai tentara bayaran dan berusaha menggulingkan pemerintah. 200 tentara Ukraina dibunuh tiap hari di medan perang, terus dibombardir tanpa henti. Seorang pembantu senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan kepada BBC bahwa antara 100 dan 200 tentara Ukraina dibunuh di garis depan medan perang setiap hari. Podolyak mengatakan Ukraina membutuhkan ratusan sistem artileri barat untuk menyamakan kedudukan dengan Rusia di wilayah Donbas Timur. Dia juga menyatakan Kiev tidak siap untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Moskow. Pasukan Ukraina berada di bawah pengeboman tanpa henti saat pasukan Rusia berusaha menguasai seluruh Donbas. Pasukan Rusia telah melemparkan hampir semua hal non-nuklir ke depan dan itu termasuk artileri berat, beberapa sistem peluncuran roket dan penerbangan terangnya. Dia mengulangi seruan Ukraina untuk lebih banyak senjata dari barat dengan mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan antara tentara Rusia dan Ukraina adalah alasan tingkat korban yang besar di Ukraina. Tuntutan kami untuk artileri bukan hanya semacam keinginan tetapi kebutuhan objektif ketika datang ke situasi di medan perang. Lanjutnya, dia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan 150 hingga 300 sistem peluncuran roket untuk menandingi kemampuan Rusia yang jauh lebih tinggi. Podolyak juga mengatakan pembicaraan damai hanya dapat dilanjutkan jika Rusia menyerahkan wilayah yang telah diperolehnya sejak invasi pada 24 Februari lalu. Pendapat Podolyak bahwa 100 hingga 200 tentara Ukraina tewas setiap hari lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada Kamis 9 Juni 2024, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina kehilangan 100 tentara per hari dan 500 lainnya terluka. Perbedaan angka korban merupakan tanda betapa sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dari medan perang. Terlepas dari kerugian besar, Reznikov mengklaim bahwa sejumlah besar tentara Rusia juga terbunuh. Kremlin terus menekan massa, tersandung menghadapi penolakan keras dan menderita banyak korban terangnya, tapi masih memiliki kekuatan untuk maju di beberapa bagian depan, ujarnya. Gubernur Regional Luhansk Sergei Gaidai mengatakan Rusia mati seperti lalat, tetapi menggemakan klaim Podolyak bahwa Ukraina menghadapi kesulitan dengan kekurangan artileri berencana. Pasukan Rusia telah memusatkan serangan mereka di kota Severodonetsk. Pada Rabu 8 Juni 2022, Zelensky mengatakan nasib Donbas sedang diputuskan di sana dan para pejabat mengatakan itu telah menjadi puing-puing oleh artileri dan rentetan rudal Rusia yang intens. Selain pertempuran garis depan, 2 warga Inggris dan seorang pria Maroko yang berjuang untuk angkatan bersenjata Ukraina dijatuhi hukuman mati pada Kamis 9 Juni oleh pengadilan yang tidak dikenal di Republik Rakyat Donetsk. Mereka dinyatakan bersalah sebagai tentara bayaran dan mengambil tindakan terhadap perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina kehilangan 60 hingga 100 tentara setiap hari dalam pertempuran. Sebagai perbandingan, kurang dari 50 tentara AS rata-rata tewas per hari pada tahun 1968.
Selama tahun paling mematikan bagi pasukan AS dalam Perang Vietnam, konsentrasi artileri Rusia menyebabkan banyak korban di wilayah timur. Wilayah itu telah menjadi fokus Moskow sejak pasukannya gagal merebut Kiev pada awal perang. Ukraina memiliki sekitar 250.000 tentara laki-laki dan perempuan sebelum perang dan sedang dalam proses untuk menambah 100.000 orang lagi. Pemerintah belum menyebutkan berapa banyak telah tewas dalam pertempuran yang telah berlangsung lebih dari 14 minggu. Pensiunan Letnan Jenderal AS Ben Hodges menggambarkan strategi Rusia sebagai pendekatan gesekan abad pertengahan dan mengatakan korban semacam ini akan terus berjatuhan sampai Ukraina menerima kiriman senjata yang dijanjikan oleh AS, Inggris, dan lainnya untuk menghancurkan dan mengganggu kekuatan militer Rusia. Perang di timur Ukraina makin sengit. Zelensky ngaku kehilangan 600 hingga 100 tentara per hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku kehilangan 600 hingga 100 tentara setiap hari dalam peperangan di wilayah timur Ukraina yang semakin menegangkan. Situasi di timur sangat sulit. Kami kehilangan 600 hingga 100 tentara setiap hari. Sekitar 500 orang terluka dalam pertempuran, kata Zelensky dalam wawancara yang disiarkan Newsmed pada Selasa 31 Mei. Seperti dikutip CNN International, pasukan Rusia telah melemparkan hampir semua hal non-nuklir ke depan dan itu termasuk artileri berat, beberapa sistem peluncuran roket dan penerbangan terangnya. Dia mengulangi seruan Ukraina untuk lebih banyak senjata dari barat dengan mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan antara tentara Rusia dan Ukraina adalah alasan tingkat korban yang besar di Ukraina. Tuntutan kami untuk artileri bukan hanya semacam keinginan tetapi kebutuhan objektif ketika datang ke situasi di medan perang. Lanjutnya, dia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan 150 hingga 300 sistem peluncuran roket untuk menandingi kemampuan Rusia yang jauh lebih tinggi. Podolyak juga mengatakan pembicaraan damai hanya dapat dilanjutkan jika Rusia menyerahkan wilayah yang telah diperolehnya sejak invasi pada 24 Februari lalu. Pendapat Podolyak bahwa 100 hingga 200 tentara Ukraina tewas setiap hari lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada Kamis 9 Juni 2024, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina kehilangan 100 tentara per hari dan 500 lainnya terluka. Perbedaan angka korban merupakan tanda betapa sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dari medan perang. Terlepas dari kerugian besar, Reznikov mengklaim bahwa sejumlah besar tentara Rusia juga terbunuh. Kremlin terus menekan massa, tersandung menghadapi penolakan keras dan menderita banyak korban terangnya, tapi masih memiliki kekuatan untuk maju di beberapa bagian depan, ujarnya. Gubernur Regional Luhansk Sergei Gaidai mengatakan Rusia mati seperti lalat, tetapi menggemakan klaim Podolyak bahwa Ukraina menghadapi kesulitan dengan kekurangan artileri berencana. Pasukan Rusia telah memusatkan serangan mereka di kota Severodonetsk. Pada Rabu 8 Juni 2022, Zelensky mengatakan nasib Donbas sedang diputuskan di sana dan para pejabat mengatakan itu telah menjadi puing-puing oleh artileri dan rentetan rudal Rusia yang intens. Selain pertempuran garis depan, 2 warga Inggris dan seorang pria Maroko yang berjuang untuk angkatan bersenjata Ukraina dijatuhi hukuman mati pada Kamis 9 Juni oleh pengadilan yang tidak dikenal di Republik Rakyat Donetsk. Mereka dinyatakan bersalah sebagai tentara bayaran dan mengambil tindakan terhadap perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina kehilangan 60 hingga 100 tentara setiap hari dalam pertempuran. Sebagai perbandingan, kurang dari 50 tentara AS rata-rata tewas per hari pada tahun 1968.